Ya, salam puji Tuhan. Sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Ya, saya percaya Tuhan akan berhadirat di dalam setiap kita masing-masing. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah satu roti kehidupan yang memberikan satu kekuatan buat kami semua. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami yang hidup, dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap haus akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu akan menjadi satu kekuatan buat kami. Berbicara kepada kami semua Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada program Smart People ini yang sudah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya berbicara menyampaikan firman Tuhan mengenai keluarga. Ya, saya percaya setiap keluarga anak-anak Tuhan pasti menginginkan semua keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Menjadi keluarga semuanya itu dalam berkatnya Tuhan. Siapa yang tidak mau berkat Tuhan? Pasti semua mau diberkati Tuhan. Tentunya suami, istri, dan anak-anak berkomitmen untuk bersepakat untuk setia melayani Tuhan. Sehingga kasih Tuhan melimpah dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Walaupun tidak mudah untuk melewati setiap proses masalah yang dihadapi setiap rumah tangga masing-masing. Dan saya percaya kalau kita menyertakan Tuhan, pasti ada solusi. Pasti Tuhan tolong. Karena Allah kita Allah yang hidup, yang sanggup menolong memberkati kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, pasti Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Saat-saat ini, ya, kita mungkin melihat keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, terutama masalah yang dihadapi keluarga, masalah ekonomi. Kita banyak melihat banyak pengangguran, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak juga pegawai yang di PHK, sehingga mulai terjadi timbul permasalahan-permasalahan, terutama masalah ekonomi. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan dalam setiap kehidupan kita, kalau kita menyertakan Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, pernikahan Kristen yang kuat. Pernikahan Kristen yang kuat. Ya. Kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Banyak keluarga-keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan yang endingnya ya mengalami perpisahan atau perceraian. Ya. Dan itu sangat disayangkan karena Tuhan sangat benci dengan perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun masalah kita, yang seberat apapun masalah yang kita hadapi, tetap kuat ya menghadapi itu semua. Tetap semangat untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Nah, pernikahan Kristen yang kuat, saya percaya kita pasti ada satu kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak bisa mengadakan kekuatan kita, kehebatan kita. Manusia itu ada batasnya. Oleh sebab itu, tanpa kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami kegagalan. Tidak bisa kita mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Ya, sehebat-hebatnya manusia, ya pasti
akan jatuh. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, menjadi pernikahan yang kuat karena kita menyertakan Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernikahan adalah hubungan paling sakral yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, menjalankannya tidak selalu mudah. Ya, tadi saya katakan, banyak proses, banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak mudah kita lalui. Mungkin pernikahan yang masih muda, ya, pernikahan yang baru, ya, belum terasa, baru punya anak satu, anak dua, mulai timbul masalah, ya, timbul masalah. Nah, tidak mudah. Tapi saya percaya kita lalui semuanya. Tetap, saya tadi katakan, menyertakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita terus mengingat kembali tujuan pernikahan yang sebenarnya. Sebuah hubungan yang ditentukan oleh Tuhan, didasarkan pada kasih dan didasarkan pada komitmen yang kuat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, banyak pasangan Kristen yang menghadapi tantangan dari perbedaan pendapat hingga masalah yang lebih serius seperti kesetiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, penting bagi kita untuk selalu kembali kepada Tuhan sebagai landasan dari pernikahan kita. Salah satu faktor pernikahan yang tidak kuat, yaitu yang pertama, doa bersama. Ya, ini terkadang susah untuk dilakukan dalam keluarga anak-anak Tuhan. Ya, mengumpulkan antara suami, istri, dan anak-anak, ya, itu kadang susah. Terkadang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Terlebih kalau kita sudah kecanduan, ya, handphone, ya, terkadang anak-anak juga tidurnya, ya, molor, tidak bangun-bangun, sehingga untuk mengadakan family altar itu sangat susah. Ya. Tetapi kalau kita komitmen sama Tuhan, bersepakat, ya, bersama-sama suami, istri, dan anak-anak, saya percaya itu bisa dilakukan. Walaupun awal-awalnya itu sangat sulit. Ya, mari kita jangan malas doa bersama. Jangan malas kita mengadakan family altar. Ya, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-8. Maaf, 1 Korintus 7 ayat yang ke-5, ya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-5, saya bacakan begini bunyi firman Tuhan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita senantiasa, ya, berdoa. Jadi katakan tadi, supaya kamu mendapat satu kesempatan untuk berdoa. Ya. Ada satu komitmen antara suami istri dan anak-anak, mengambil waktu untuk Tuhan. Dan saya percaya pasti ada waktu untuk keluarga, waktu luang, entah itu sore hari, entah itu malam hari, ya, atau pagi hari, kita sepakat bersama-sama untuk kita berdoa. Disitulah ada satu kekuatan, ya, ada satu kekuatan yang dari Tuhan. Walaupun terpaan masalah silih berganti, ya, baik masalah dengan suami, istri, atau dengan anak-anak, tapi kalau kita setiap hari berdoa bersama-sama, disitulah ada satu kekuatan yang dari Tuhan. Ya, doa bersama mempererat hubungan keluarga dengan Tuhan dan satu sama lain, serta berfungsi sebagai sarana
untuk mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Nah, jadi doa-doa kita itu akan dilihat dengan generasi-generasi kita, mewariskan iman kita kepada anak-anak, cucu-cucu kita nantinya. Nah, jangan sampai kita lengah, ya, karena iblis tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, terkadang masalah juga semakin besar. Tapi kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan bersama-sama, itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, doa keluarga harus dilakukan dengan kasih, ketekunan, dan ucapan syukur, serta diwujudkan melalui aksi yang nyata. Dengan berdoa secara rutin, ya, saya katakan dengan rutin, ya, tidak bolong-bolong, ya. Sekarang doa, ya, 2 hari lagi baru doa lagi, karena seminggu lagi berdoa di keluarga, tidak seperti itu. Tapi rutin, punya jam waktu khusus untuk berdoa. Nah, keluarga membangun fondasi spiritual yang kokoh untuk menghadapi tantangan hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua, keluarga anak-anak Tuhan, dimampukan untuk kita berdoa, bersepakat bersama-sama. Ya, terkadang yang memang sangat sukar, sulit untuk diajak berdoa, itu kadang anak-anak, kadang suami, seorang ibu, seorang wanita. Ya, saya melihat survei membuktikan itu doanya luar biasa. Ya, tapi saya percaya, ya, kalau kita komitmen tadi saya katakan bersama-sama, ambil waktu untuk Tuhan, berdoa bersama-sama, di situ Tuhan akan berhadirat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, salah satu faktor pernikahan yang tidak kuat, tidak menyelesaikan konflik dengan benar. Ya, terkadang kita konflik itu berlarut-larut karena tidak diselesaikan dengan benar. Konflik keluarga adalah hal yang alami, ya, dan itu pasti, masalah pasti ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, cara penyelesaiannya sangat-sangat penting. Alkitab mengajarkan untuk mendekati konflik dengan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penuntun, berdoa bersama adalah langkah awal yang penting untuk mempersatukan keluarga. Tadi yang awal, yang pertama tadi, berdoa bersama-sama. Ya. Nah, mengelola konflik dengan baik dapat menumbuhkan karakter dan memperkuat hubungan seperti firman Tuhan yang mengatakan Amsal 27 ayat 17, besi yang menajamkan sesamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jelas tadi saya katakan Alkitab mengajarkan untuk mendekati konflik itu dengan kasih. Kalau suami, istri, dan anak-anak kasih mulai pudar, timbullah pasti konflik, timbullah masalah, sehingga mulai ada tawar hati, mulai timbul akar-akar kepahitan, tidak ada kasih, ya, mulai saling membenci, mulai tidak ada satu kesatuan lagi, ya, sehingga kita tidak mengalami sukacita, damai sejahtera. Otomatis kalau konflik itu berlarut-larut dalam rumah tangga, hadirat Tuhan tidak ada dalam rumah tangga itu. Berkat-berkat Tuhan juga tersumbat dalam rumah tangga itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita betul-betul menyelesaikan konflik itu dengan benar. Artinya tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap menyelesaikan masalah.
Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. 2 Timotius 2 ayat ke-14, begini bunyi firman Tuhan, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengar. Ya, konflik bisa terjadi, terutama masalah ucapan. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, orang bersilat kata itu kan istilahnya berbohong. Ya, nah disitulah timbul mulai masalah. Kadang suami ingin cari benar sendiri, istri cari benar sendiri, anak-anak juga begitu, cari pembenaran sendiri. Sehingga disitulah mulai ada satu kata-kata ya yang tidak baik, yang tidak benar. Jadi saya singgung, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah, artinya apa? Kejujuran itu ada dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Mungkin orang lain katakan jujur itu ajur, ya. Buat apa kita jujur? Ya, merugikan saya sendiri. Saudara, itu bagi mereka yang tidak kenal Tuhan. Tapi sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, ayo, apa yang kita perkatakan, ya, itu ya, dan ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Jangan, tadi katakan firman Tuhan, jangan bersilat kata. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang masalah sepele, kadang masalah ucapan, itu membuat pertengkaran, ya, yang hebat. Ya, jangan sampai masalah sepele itu membuat masalah yang besar sehingga ujung-ujungnya ya antara suami istri dan anak-anak mengalami kerenggangan. Ya, yang ketiga, salah satu faktor pernikahan yang tidak kuat yaitu tidak mengutamakan kasih dan tidak hormat dalam pernikahan. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, tidak hormat dalam pernikahan berarti ucapan atau tindakan yang merendahkan pasangan, merusak kepercayaan, dan melanggar janji pernikahan. Hal ini dapat berupa kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ada satu kebohongan, ya, ada perselingkuhan, ketidakkesetiaan, emosional yang dan fisik. Dan untuk menghindari hal ini penting Bapak Ibu Saudara untuk saling mengasihi, menghormati dan mengampuni serta menjaga komitmen pernikahan yang telah dibuat. Ya. Saya percaya setiap pernikahan-pernikahan anak-anak Tuhan pasti ada janji nikah di situ. Ya, janji nikah itu bukan hanya asal janji, tapi janji itu hanya maut yang memisahkan. Ya, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap mengasihi ya kepada pasangan kita. Ya, kita juga mengasihi kepada Tuhan. Sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya, kita akan membaca dalam Efesus 5 ayat yang ke-33. Begini bunyi firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, masing-masing kita saling mengasihi antara suami dan istri, saling menghormati. Saya percaya Tuhan mampukan kita untuk saling kita mengasihi. Jangan ada akar kepahitan di dalam diri kita. Ya, kadang ada orang yang mengatakan
sampai aku mati aku tidak mau memaafkan. Nah, itu mereka yang tidak kenal Tuhan, ya. Tapi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, harus secepatnya ada penyelesaian, ya. Jadi tentunya kita mengutamakan kasih, ya, saling menghormati di dalam pernikahan itu, ya. Mari jangan sampai kasih itu di rumah tangga itu mulai pudar, ya. Sudah tidak ada kasih, tidak saling menghormati dalam pernikahan, sehingga semuanya mengalami kekecewaan dalam hati. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu tidak mengalir dalam kehidupan kita. Berkat apa? Bukan berkat jasmani saja. Ya, berkat rohani kita. Pasti tidak ada damai sejahtera. Pasti tidak ada sukacita. Walaupun kita bergelimpangan harta, punya segala-galanya, tetapi kalau kita tidak ada penyelesaian antara suami, istri, dan anak-anak, kita tidak ada namanya damai yang dari Tuhan. Mari kita undang Tuhan di dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Walaupun masalah-masalah boleh terjadi, tapi kita tetap menyertakan Tuhan. Sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kuat, yang senantiasa berharap dan tetap berserah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu salah satu faktor pernikahan yang tidak kuat, yaitu memutus komunikasi. Nah, banyak sering terjadi ya pasangan-pasangan suami istri karena sudah akar kepahitan sehingga malas untuk ngomong, berbicara dengan pasangannya. Malas ngomong sama anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Anak-anak juga malas ngomong sama orang tua. Ya. Karena apa? Tadi ada akar kepahitan yang belum diselesaikan. Sehingga dia memutuskan komunikasi. Nah, ini sangat bahaya. Oleh sebab itu, secepatnya kita selesaikan. Banyak keluarga, ya, anak-anak Tuhan yang tidak ada satu keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena apa? Memutus komunikasi. Tidak saling menghormati. Ya, bahkan sibuk dengan kesibukannya sendiri, sehingga komunikasi itu kurang. Dan sampai-sampai ya dia curhat ya kepada orang lain. Masalahnya tidak diselesaikan dengan baik dan itu tidak ada solusi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, setiap keluarga anak Tuhan, suami, istri, dan anak-anak, ya saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan akan campur tangan. Jangan sampai kita memutus komunikasi. Ya, ada orang yang bilang, aku tidak mau, malas aku ngomong dengan si A. Aku malas ngomong dengan suami. Aku malas ngomong dengan istri. Aku malas ngomong dengan anak-anak. Nah, itu artinya memutus komunikasi. Apa itu jalan yang terbaik? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, mari kita tentunya saling berkomunikasi dengan sehat. Ya, ketika pasangan mencurahkan perasaan dan isi hatinya, kita tidak boleh memutus komunikasi. Dengan cara apa? Menyangkal. Dengan cara apa? Menghakimi atau bersikap acuh tak acuh. Kita perlu merespon pasangan kita dengan empati. Ya, terkadang kita diajak ngobrol, ya, males, gitu. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Mungkin kita sibuk dengan handphone kita. Anak-anak juga sibuk dengan acaranya sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada namanya keluarga, ada satu kesatuan. Pentingnya kita sharing, ya, antar keluarga, ya, mungkin suami, istri, anak-anak, ya, saling kita mengungkapkan kelemahan kita masing-masing. Dan di situ saling menguatkan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan mampukan kita, ya. Jangan sampai kita memutus komunikasi. Ya,
Efesus pasal 4 ayat yang ke-26, ya. Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ya, dalam memahami perintah ini, ada baiknya membedakan emosi, ya, dari tindakan. Kita semua merasakan emosi. Di saat menghadapi konflik pasti ada emosi, ya. Nah, di berbagai waktu kita merasakan juga kadang kesedihan, ada kedukaan, sampai kita frustasi. Ada saatnya kita ada satu kebahagiaan, ada kegembiraan, ada saatnya kita marah. Nah, perasaan seperti itu muncul secara alami dan bukan merupakan dosa. Cara kita bertindak berdasarkan emosi, itulah yang bisa menjadi dosa. Ya, emosi bersifat internal dan tidak ditujukan kepada orang lain. Ya. Terkadang, ya, kita menguap masalah emosi, ya, kita tidak bisa terkendali emosi kita sehingga semua kena, ya, bahkan orang lain pun kena, ya, karena apa? Tidak terkendali emosi kita. Nah, tadi saya katakan emosi bersifat internal dan tidak ditujukan kepada orang lain. Jangan sampai kita ada masalah di pekerjaan, ya, sehingga dibawa ke rumah, ya, istri kena atau sebaliknya suami kena, anak-anak kena juga. Nah, sehingga itu yang menjadikan masalah, ya, tidak semakin membaik. Tindakan bersifat eksternal dan dapat diarahkan secara positif atau negatif terhadap orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mau belajar, ya, untuk kita menyelesaikan masalah dengan baik. Memang terkadang komunikasi itu yang membuat, ya, hubungan tidak baik karena komunikasi yang tidak sehat. Ya, mari jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia. Biasanya orang kalau sudah emosi, kata-katanya kotor, mengungkapkan kata-kata yang sia-sia, bahkan membuat sakit hati kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita. Sehingga memutuskan, ya, keluarga itu untuk tidak berkomunikasi. Aku mending nyamanlah ke orang lain, aku mending nyamanlah curhat ke orang lain daripada ke keluargaku. Itu yang terjadi saat-saat ini. Dan mari kita berkomitmen untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kalau kita menyelesaikan dengan emosi kita, ya, dan itu akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Kita akan membaca satu ayat lagi di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan ini jelas, ya, kata-kata yang hambar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat orang sakit hati. Ya, ayo kita mulai belajar. Yang dulunya ngomongnya kasar kepada suami, yang dulunya kasar ngomong kepada istri. Mungkin anak-anak juga yang tidak menghormati orang tua, omongannya kasar, ya toh, omongannya yang menyakitkan. Nah, sehingga komunikasi tidak baik lagi.
Jangan sampai ya kata-kata itu ya membuat sakit hati dan terluka sehingga memutuskan komunikasi itu. Sudah aku tidak mau ngomong ya, sehingga menjadi ada satu kerenggangan di antara keluarga. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, orang yang mengenal kepada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, mempunyai karakter-karakter seperti Kristus. Suami istri anak-anak mempunyai karakter-karakter seperti Kristus. Walaupun diejek, walaupun dihina, walaupun dibully, walaupun kita mengalami ketidakkepuasan, ya, ketidakadilan, ayo kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya setiap keluarga anak Tuhan, ayo kita menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Masalah boleh ada, masalah boleh terjadi. Kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita naik level lagi, naik level lagi, naik level lagi. Jangan sampai kita tidak naik level, malah down, tambah turun. Nah, itu nanti timbul masalah sehingga keluarga tidak akan menjadi satu kekuatan, ada kekuatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita komitmen sekarang saatnya kita bersama keluarga, baik suami istri dan anak-anak, berkomitmen untuk bersepakat, untuk saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada saling yang menonjol di antara keluarga kita, yang menganggap paling pintar, paling hebat, ya. Kita sama-sama mendukung, ya, saling sama-sama menguatkan. Disitulah Tuhan campur tangan. Haleluya. Tadi yang kedua sudah saya sampaikan, ya, agar menjadi keluarga yang kuat, ya, kita jangan sampai dalam hidup kita memutuskan satu komunikasi, ya, dan biarlah kita tetap dalam kehidupan kita. Mari undang Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan harus berdoa bersama-sama. Family altar itu tetap ada dalam kehidupan keluarga anak-anak. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan buat kita semua. Ya, kalau orang di luar Tuhan, ya, supaya keluarganya menjadi keluarga yang merasakan damai, dia cari ke paranormal, cari ke orang-orang pintar. Ya, kita punya Tuhan Yesus, kita cari Tuhan, disitulah solusi yang terbaik. Puji Tuhan. Kalau keadaan dunia ini sekarang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya rumah tangga Tuhan, rumah tangga anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pasti pelihara kita. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan rindu kita keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang harmonis, ya, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Disitulah berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya 3 tahun yang lalu, ya, saya bergumul untuk tempat ibadah, ya. Dan selama ini mulai tahun 95 sampai 2022 kami belum punya tempat ibadah yang permanen, karena suatu hal kami harus beribadah berkeliling dari rumah ke rumah, ya. Dan suatu waktu saya naik sepeda motor bersama istri, ya, di menjenguk salah satu jemaat. Tiba-tiba saya melihat satu tanah yang kosong, ya. Saya mengatakan kepada istri saya,
wah tanah ini baik untuk gereja karena ini ya strategis dan cocok untuk tempat ibadah. Setelah saya pulang sampai rumah, ya saya sudah lupa gitu ya, karena saya punya iman, gitu. Pasti tanah itu akan jadi gereja. Tapi saya tidak tahu kalau tanah itu miliknya jemaat. Ya. 2 bulan berikutnya ada satu pemudi yang datang ke rumah. Pak Pendeta, saya ada tanah, ya, saya berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja. Saya bilang, puji Tuhan, tapi saya lihat dulu. Ya. Waktu saya lihat, saya kaget, Bapak Ibu Saudara, karena tanah itu, apa yang saya tunjuk bersama istri. Dan luar biasanya, ya Tuhan tolong begitu luar biasa. Sehingga di situ saya mulai awali dengan membangun. Secara manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Cuma ada kas gereja cuma 10 juta, tapi saya punya iman. Waktu itu setelah pandemi ya, saya bangun itu, ya walaupun setelah fondasi kami harus berhenti 1 tahun, dan Tuhan menyelesaikannya dengan tepat pada waktunya. Sehingga kami bisa menempati rumah Tuhan itu, walaupun prosesnya begitu luar biasa. Ya, saya mengalami resolusi ya tahun kemarin 2024 bulan Juni, dan itu menjadi sesuatu yang viral sampai Indonesia bahkan sampai luar negeri, tepatnya tanggal 30 Juni tahun 2024 ya. Dan saya percaya melalui viral itu Tuhan tolong ya. Ya, dan disitulah ya Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga kami mendapatkan sekarang izin dan kami bisa kembali beribadah kembali. Itu karena pertolongan Tuhan. Ya, tadi saya katakan secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya, Tuhan percayakan saya mengembalakan ya satu jemaat gereja GPDI ya di Desa Tarik Kabupaten Sidoarjo. Ya, dan disitulah ya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan jemaat yang kami layani ada sekitar 150 dan tetap setia melayani Tuhan, walaupun awal-awalnya kami harus berpindah dari rumah ke rumah, tapi Tuhan saatnya, waktunya Tuhan dan luar biasa, dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Walaupun ya semakin diberkati Tuhan, semakin tantangannya besar, tapi kami tetap berharap berserah kepada Tuhan. Saya percaya ya setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan percayakan, semakin terpercayakan untuk kami mengembalakan jemaat, saya semakin setia apapun yang terjadi. Ya, dan walaupun mengalami penolakan, walaupun mengalami intimidasi, tapi kami terus tetap semangat untuk saya melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyelesaikan dan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi satu kekuatan buat kami semua. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin, memberikan satu kekuatan buat kami semua. Berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau saat-saat ini mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan segala sakitnya. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bahkan keluarga anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini mengalami ekonomi yang tidak menentu. Tuhan, kami percaya Engkau pemulih kami. Engkau sanggup pelihara kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat buat kami semua. Kami
percaya suami, istri, dan anak-anak semuanya dalam berkat-Nya Tuhan. Saatnya Tuhan, kami berkomitmen sama untuk kami bersepakat bersama keluarga untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, persatukan suami, istri, dan anak-anak di dalam kasih. Akar-akar kepahitan, biarlah Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu berdoa kepada suami, istri, dan anak-anak, semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Anak-anak masa depannya diberkati Tuhan, orang tua diberi kesehatan, kekuatan sama Tuhan. Dan saya percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dipagari dengan malaikat surgawi. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan roh tenun, kami tengking, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya malaikat surgawi mengelilingi setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka, kecelakaan, perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap pengurus yang ada, Tuhan memberkati semua. Melalui program ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, dan firman-Mu itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.